Nah, ibu-ibu nih, kalau mau jantungnya sehat, mulai ngemil ini. Apel ini, Bapak sekalian, kapan waktu terbaik kita memakan apel? Maka jawabannya saat dipetik langsung dari pohonnya, kalau punya pohon. Ya kan? Kalau punya pohonnya. Kalau nggak punya pohonnya, bagaimana cara kita mengkonsumsi apel? Setelah dipetik, jangan kupas kulitnya. Kenapa? Karena kulit ini pelindungnya. Kalau dia dibuka kulitnya, Allah menciptakan kulit ini untuk mencegah apel ini tidak karatan atau oksidasi bahasa kita. Ya, maka buah-buahan itu sebenarnya aslinya semakin, atau jika buah itu bisa Anda makan sama kulitnya, makanlah sama kulitnya kalau bisa, meskipun tidak semua bisa. Contohnya apa? Durian gitu. Ya, bisa jontor bibirnya. Kayak begini. Jadi berarti kayak apel kayak begini contoh ya. Ini kita belum bahas tentang bagaimana perlakuan terhadap buah-buahan. Belum. Ini kita bicara, anggaplah ini apel yang benar. Ya, nanti saya kasih tahu caranya membersihkannya. Ketika dibuka kayak begini kan oksidasi dia. Oksidasi itu ya mungkin bahasa kita karatan gitu loh. Elektronnya hilang apa segala macam gitu kan. Makanya buah-buahan kayak begini, jika memungkinkan Anda makan sama kulitnya, makan sama kulitnya. Ya, tentunya dengan cara dibersihkan dulu, bukan dengan air. Kalau apel-apel impor kayak begini, pasti akan ada lilin di wax di situ. Ya, diapain? Dikerok. Kalau Anda kerok ini pakai silet atau yang cutter itu keluar dia. Ya. Sejatinya buah-buahan kayak begini seratnya itu justru malah letaknya ada di dalam atau ada pada kulit. Ya, pisang juga sama. Cuman kita kan nggak lazim makan kulit pisang. Tapi kulit pisang tuh kalau Anda baca risetnya juga mengandung antioksidan. Tinggi nggak? Tinggi. Bahkan contoh begini, apakah ada buah yang kulitnya tinggi antioksidan? Ada, manggis. Manggis itu kulitnya tinggi banget antioksidannya, tapi kita kan nggak bisa makan karena pahit. Maka dibikinlah pabrik-pabrik diolah segala macam jadilah sirup kulit manggis. Kayak seperti itu ya. Nah, itu prinsip pertamanya. Jadi semakin toyib yang Anda makan, ya, semakin toyib yang Anda makan, semakin sehat tubuh Anda. Ya, jadi mulai sekarang usahakan. Jadi saya kemarin waktu minyak goreng agak-agak langka dan mahal itu saya senyum-senyum aja gitu kan. Sebenarnya kalau ngerti ilmunya, ya kita butuh lemak betul, ya, tapi bukan lemak nabati yang nggak sehat itu. Ya, contoh lemak apa? Ini kan lemak nih, kelapa. Kelapa ini Bapak sekalian, oh udah. Dagingnya kelapa ini kan lemak. Ya, protein, lemak, mineral, serat segala macam ada pada daging kelapa ini kan. Airnya jangan tanya. Nah, ibu-ibu nih, kalau Anda lagi beli santan pagi-pagi, biasa beli kelapanya utuh kan? Jangan dibuang airnya. Sudah tahu kan? Jangan dibuang. Campurin madu sedikit ke dalam kelapa tadi, campurkan garam sedikit, Anda akan berenergi luar biasa. Ngandalin air kelapa itu yang bahkan gak ada nilainya itu, dibuang-buang. Ya. Dan mulai kalau mau jantungnya sehat, mulai ngemil ini. Ngemil apa? Daging kelapa. Tua. Kalau Anda bisa makan 1/4 aja daging kelapa tua tuh setiap hari, kan 1 butir tuh. 1/4 Anda makan tiap hari, jantung Anda akan sehat. Gak ada urusan sama cacing-cacingan. Jangan fitnah cacing dengan kermi-kermian ya. Saya nggak tahu dapat dari mana itu cacing kermi. Gak ada urusan. Ya.
Berarti kalau sudah jadi santan gimana? Kalau santannya diolah-olah terus, nanti lama-lama dia udah jadi namanya VCO, kayak begini nih VCO. Minyak apa? Kalau kita kan minyak kelapa perawan gitu kan, virgin coconut oil, cuman kita sebutnya VCO aja. Ya, makanya sebenarnya kalau ibu-ibu di rumah nggak ada kerjaan, mendingan Anda bikin minyak kelapa sendiri di rumah untuk kebutuhan goreng-goreng Anda daripada Anda pakai minyak sawit. Itu jauh lebih baik. Dokter di rumah minyak goreng juga goreng, tapi di rumah saya pakai minyak kelapa. Ya, saya di rumah pakai minyak kelapa. Kenapa? Karena minyak kelapa lebih baik daripada minyak sawit menurut yang saya pahami. Ya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada minyak goreng sawit misalkan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bisa rebus, bisa kukus, bisa steam, bisa pepes. Gitu loh. Ya. Nah, itu salah satu caranya. Itu baru lemak. Jadi salah satu masalah kita sekarang adalah lemak yang berlebihan. Ya, maka obatnya apa? Atau mungkin caranya gimana? Lemak lawan lemak juga. Jadi lemak yang tidak sehat tadi Anda ganti dengan lemak sehat. Contoh lemak sehat apa? Tadi udah dapetin kelapa, dagingnya terutama ya. Kemudian apa lagi contoh lemak sehat? Alpukat. Ya. Kekeliruan kita makan alpukat apa? Alpukatnya 2 kerok, sisanya gula, air, es sama kental manis kan gitu. Ya. Jadi jangan pikir kalau minum jus pinggir jalan itu Anda sehat. Karena gula semua isinya. Ya. Sebenarnya yang sehat itu juga enak, Bu, kalau tahu caranya. Ya. Saya pernah begini, mengisi di satu kajian di salah satu masjid lah, saya nggak usah sebut di mana, itu DKM-nya tuh panjang lebar, berbuih saya. Sudah berbuih-buih mulut saya bilang cobalah mulai sekarang stop gorengan, saya bilang stopnya minyak-minyak. Wah, habis kajian itu jamaah makan bareng gorengan. Sampai akhirnya bapak ini kirim DM, kirim WA ke saya. Dia pengurus, dia ketua DKM-nya. Saya kena serangan jantung, ya terimalah, saya bilang. Bandel. Udah dikasih tahu, nggak mau tahu, ya sudah, Allah tegur. Makanya tadi, kalau Anda pahami yang, atau mungkin kita tadi di awal kita loncat lagi balik ke tadi. Nah, kita ini kan bawaannya pengen makan terus. Bawaannya manusia karena punya nafsu, bawaannya pengen makan terus. Itu yang pertama. Bawaannya apa? Susah disuruh tidur kadang-kadang. Iya kan? Pertanyaannya bagaimana caranya Allah untuk menghentikan kita makan dan membuat kita tidur? Gampang, sakit. Iya kan? Kalau orang sakit nggak selera makan, puasa terus bawaannya dia. Iya kan? Dikasih tahu nggak mau tahu, oke, dibikin sakit sama Allah. Maka sakit itu rahmat sebenarnya. Waktu sakit gimana? Lemes, akhirnya tidur kan, istirahat. Disuruh istirahat nggak mau, disuruh memperbaiki atau menghentikan makan yang berlebihan nggak mau, udah sakit aja. Itu kan caranya Allah begitu. Ya. Nah, kembali teman-teman sekalian. Ini baru satu lemak. Ya. Kemudian apalagi masalah-masalah yang ada sekarang, dan nanti insya Allah terakhir nanti saya kasih tahu cara memperbaikinya. Ya. Mineral yang nggak seimbang. Ya, mineral yang nggak seimbang itu maksudnya seperti apa? Banyak orang sekarang yang dimakan itu ya tadi lagi balik-balik olahan, bahkan sintetik gitu ya. Contoh begini. Tenang lah. Contohnya apa ya? Contohnya ini aja deh. Ya, gorengan. Gak apa-apa kalau mau makan, makan aja. Mau? Ambil. Rutinkan makan tiap hari, nanti 3 bulan periksa jantungnya. Pagi, siang, malam makan ini terus sama teh manis ya. Nah, saya kasih tahu cara untuk membuat dokter kaya. Ya. Boleh nggak makan beginian? Boleh lah, tapi kita harus bijak juga dong. Bijak dong. Kenapa bijak? Karena tadi kalau Anda lihat kayak beginian, saya kadang-kadang lagi lapar banget tiba-tiba ketemu misalkan ya.
ketemu abang gorengan pinggir jalan. Kadang-kadang saya beli, kadang-kadang. Ya, kalau pas gak ketemu lagi makanan lain dan mentok banget udah keliengan saya beli. Kadang-kadang beli kayak begini nih, beli tahu. Kenapa saya beli tahu? Karena saya tahu protein, tepungnya atau kulitnya saya buang. Tapi kan masih nyisa minyak di tahunya. Ya mending lah daripada kadang-kadang itu menurut saya gitu ya. Dapat semuanya kan, minyak dapat, gulanya dapat. Emang dia jadi gula kan, tepungnya jadi gula dalam tubuh kita. Karbohidrat. Ya. Seperti itu. Jadi, nah, tadi masalah berikutnya apa? Mineral yang bermasalah tubuh kita. Sehingga banyak orang akhirnya apa? Cari vitamin sana sini segala macam. Ya, ingat kalau Anda mau cari vitamin, carilah di produk-produk yang Allah ciptakan, di situ vitaminnya. Ya, contohnya apa? Buah, sayur, itu vitamin. Ya, orang cerita asam folat, akhirnya apa? Makan tablet asam folat boleh nggak? Boleh aja, tapi kalau saya lebih milih minum madu aja atau makan kurma aja, di situ ada folatnya juga. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya mineral-mineral yang ada itu nggak seimbang dalam tubuh kita. Contoh mungkin kita bicara diabetes, misalkan diabetes itu salah satu mineral yang nggak seimbang adalah kuper. Kuper tuh adanya di mana? Kuper tuh salah satunya ada pada zaitun misalkan. Ya, seperti itu.